Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti oleh seluruh hadirin. Dengan tinggi rasa hormat, hadirin yang menyaksikan acara ini secara virtual dimohon untuk tetap duduk dengan sikap sempurna. Seluruh prosesi dan hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera, Wakil Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Wakil Dekan 2 Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Ketua Program Studi Pendidikan dan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Ketua Dewan Pertimbangan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Ketua Departemen dan Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara atau yang mewakili, Ketua Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara atau yang mewakili, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Direktur RSUP Haji Adam Malik Medan, Direktur Rumkit Kesdam TK2 BB Putri Hijau Medan, Direktur RS Pendidikan Universitas Sumatera Utara, para rohaniawan, para orang tua lulusan dokter baru, para lulusan dokter baru, seluruh sivitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Selamat datang pada acara Sumpah Dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara periode 4 tahun akademik 2020-2021.
Acara Sumpah Dokter kali ini dilaksanakan dengan menggunakan metode teleconference. Untuk itu, hadirin dipersilahkan untuk memastikan video selalu dalam keadaan on atau menyala, speaker berada dalam keadaan optimal, dan mikrofon dalam kondisi mute atau mati. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, acara Sumpah Dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara periode 4 tahun akademik 2020-2021 dimulai. Marilah kita berdoa agar upacara Sumpah Dokter kali ini berjalan lancar. Doa yang dipimpin oleh Bapak Al-Ustadz Dr. Andos Haji Amhar Nasution MA. Kepada Bapak Al-Ustadz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa menurut keyakinan agama kita masing-masing. Semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa ikut merestui dan sekaligus memberikan ridhonya dalam sumpah dokter yang kita laksanakan. Izinkan kami memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasul faktuna ma'asyahidin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Engkaulah kami sembah, kepadamu lah kami meminta. Engkau Hakim yang Ma'adil. Tidak satu nikmat karunia yang kami rasakan tanpa hidayah-Mu. Tidak satu daun pun yang jatuh ke bumi tanpa pengetahuan-Mu. Tidak satu jabatan dan pangkat yang kami sandang tanpa hidayah dan cobaan-Mu. Puji dan puja hanya untuk-Mu, ya Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Tanpa keampunan-Mu niscaya kami tidak akan bahagia dunia dan akhirat. Ampuni juga dosa ibu dan ayah kami yang mendidik kami, membesarkan kami, menimang kami dengan penuh ketulusan dan kepedulian yang tiada hingga mengasuh kami anak-anaknya dari kecil hingga dewasa. Semoga ayah dan ibu kami itu kami tetap memberikan rasa hormat, peduli dan sayang kepadanya karena dia tidak pernah punya batas memberikan kasih dan sayangnya kepada kami. Ya Allah, ya Ghafar, ya Jabbar, hari ini kami mengambil sumpah dokter keluarga besar Fakultas Kedokteran USU periode 4 pada tahun 2020 dan 2021. Semoga pengambilan sumpah ini melengkapi kesempurnaan dari anak-anak kami yang telah menempuh masa pendidikan yang tepat waktu di Fakultas Kedokteran USU ini. Jadikan pengambilan sumpah ini memberikan motivasi kepadanya agar dia menjadi tenaga medis yang profesional, proporsional, dan prosedural. Mengabdi dan menjaga nama baik alma mater Fakultas Kedokteran USU dengan penuh kebahagiaan, bijaksana, dan punya kearifan sosial dan kearifan lokal yang baik. Mereka dapat menjaga rahasia dalam rangka secara yuridis, teknis dan etis yang perlu dirahasiakan. Dan mereka senantiasa bijaksana dalam menjaga kelangsungan hidup di masyarakat. Dan mereka mengabdikan diri dengan penuh keikhlasan, rasa tanggung jawab, dengan nilai-nilai profesional yang baik. Jadikanlah pengambilan sumpah ini menjadi pengetahuan dan penyempurnaan pengabdian mereka sebagai profesi dokter. Dan mereka mengabdikan kehidupannya di tengah-tengah masyarakat, menjaga nama baik alma mater dengan penuh hikmah dan bijaksana. Jadikan pertemuan kami hari ini, Allah, pertemuan yang Engkau ridhoi dan Engkau rahmati, dan jadikanlah anak-anak kami yang kami ambil sumpah secara nilai etika profesi, dia dapat menghormati para guru-gurunya yang telah mengabdikan ilmu dan melengkapi pengabdiannya
sebagai etika profesi dokter di tengah-tengah masyarakat. Allahumma innaka afun karimun tuhibbu afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Al-Ustadz. Pembacaan lafal sumpah dokter oleh salah seorang dokter yang akan dilantik, yang diikuti oleh seluruh calon dokter yang akan diangkat sumpahnya pada hari ini. Kepada para dokter yang akan dilantik yang berada di kediaman masing-masing, mohon tegak dan pastikan posisi mikrofon dalam keadaan on atau unmute. Kepada para rohaniawan dipersilahkan untuk mengambil tempat. Ini Bapak. Kepada rohaniawan laki-laki, dokter yang akan dilantik, yang berada di kediamannya masing-masing, dipersilakan untuk mengambil posisi lengkap dengan atribut kitab suci masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengadakan sumpah dokter yang tentu akan mewarnai seluruh kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah menuntun kehidupan kita dalam melaksanakan profesi. Yang akan mewakili membaca lafal sumpah dokter adalah Dr. Aja Michelle Putri Haberham. Kami minta untuk mengambil tempat. Kami persilakan. Saya ikut juga. Lafal sumpah dokter. Abang gini lah, Bapak gini ya Bang. Sama-sama ya. Demi Allah saya bersumpah. Saya nggak jadi sampai nanti. Saya bersumpah bahwa contoh loh. Saya akan memberikan dan peri kemanusiaan. Kemanusiaan. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga. Tradisi luhur jabatan kedokteran. Akan menjalankan tugas saya. Akan menjalankan tugas saya Dengan cara yang terhormat dan bersusila. dengan cara yang terhormat dan bersusila. Sesuai dengan martabat saya sebagai dokter. Sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. Pekerjaan saya sebagai dokter. Menjalankan tugas saya. Saya akan menjalankan tugas saya. Menjalankan tugas saya. Kepentingan masyarakat. Akan mengutamakan kepentingan masyarakat. Saya akan merahasiakan segala sesuatu. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya. Saya ketahui karena pekerjaan saya. Keilmuan saya sebagai dokter. Karena keilmuan saya sebagai dokter. Saya akan menjalankan tugas saya. Tidak akan menjalankan tugas saya. Pengetahuan kedokteran saya. Pengetahuan kedokteran saya. Untuk sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan. Untuk sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan. Ancam. Sekalipun diancam. Saya akan menghormati. Saya akan menghormati Setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan. setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh Supaya saya tidak terpengaruh.
oleh pertimbangan keagamaan, oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, dan perbedaan kelamin, politik kepartaian, kehidupan sosial, atau kedudukan sosial, menunaikan kewajiban terhadap penderita, dalam menunaikan kewajiban terhadap pada penderita. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. terima kasih yang selayaknya. Saya akan perlakukan teman sejawat saya Teman sejawat saya bagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. bagaimana saya sendiri Bukan. Saya akan mentaati dan mengamalkan kode etik kedokteran Indonesia. Saya akan mentaati dan mengamalkan kode etik kedokteran Indonesia. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh Dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. dan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Pada Bapak Wakil Dekan 1, para rohaniawan, orang tua atau wali laki-laki, dan seluruh dokter yang telah dilantik yang berada di ruangan upacara, dipersilahkan duduk kembali. Kepada para dokter baru yang berada di kediaman masing-masing, posisikan mikrofon dalam keadaan tidak aktif atau mute. Sumpah yang terbaik selesai diikut. Penyerahan naskah sumpah dokter dan buku kode etik kedokteran oleh Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara secara simbolis diserahkan kepada perwakilan dokter baru yang hadir di ruangan upacara ini. Kepada Bapak Dekan beserta seluruh jajaran pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, kami mohon untuk berdiri. Berikut kami panggil dan perkenalkan satu persatu perwakilan dokter baru lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara periode 4 tahun akademik 2020-2021 yang telah diangkat sumpahnya pada hari ini. Dr. Anissa Marhia Marsal, anak dari Dr. Marshall SP, BTKV K. Dr. Audi Alivia Rambe, anak dari Profesor Dr. Aldi Safrudin Rambe, SPSK. Dr. Aja Michelle Putri Habraham, anak dari Datuk Adil Freddy Habraham, SE. Dr. Dearni Anggita Krismayani Purba, anak dari Dr. Sukarman Purba, MPD. Dr. Loren Gabriela Tiffany Purba, anak dari Dr. Andes Ferry Samson Purba. Dr. Jayani, anak perempuan S. Selva Segaran, anak dari Nela Feni, anak perempuan G. Nadaraja. Dr. Diki, anak dari Linda Susanto, SE.
Kepada Bapak Dekan, beserta seluruh jajaran pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dan perwakilan dokter baru dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, kami panggil dan perkenalkan satu persatu para dokter baru yang mengikuti acara secara virtual. Dr. Oktisa Almira Halida Hutasuhud, anak dari Insinyur H. Hakim Sadli Hutasuhud, MM. Dr. Nur An-Nisa, anak dari Nur Halis. Dr. Hesti Afriani, anak dari Sugiono, SPD. Dr. Fatimah Rizky Batubara, anak dari Muhammad Yusuf Batubara. Dr. Laura Investisia, anak dari Dr. Sunario. Dr. Dewi Sartika Harahap, anak dari Sakirin Harahap. Dr. Rosa Juliana Harahap, anak dari Dr. Andes Aji Hatorangan Harahap. Dr. Hanifah Mutiara Nur Ainun Hasibuan, anak dari Hanafi Hasibuan. Dr. Bella Wiranda Utari R, anak dari Rinaldo SH. Dr. Afifah Musyirah Yusuf Lubis, anak dari M. Yusuf Lubis. Dr. Hakimah Hasan Lubis, anak dari Insinyur Hasanuddin. Dr. Dian Nasution, anak dari Budi Nasution. Dr. Fadilah Olive Hairina, anak dari Profesor Dr. Tulus MSI. Dr. Umilia Salmima binti Syaiful Azim, anak dari Syaiful Azim bin Mukhtar. Dr. Degeku Nur Syahrina binti Sahbudin, anak dari Sahbudin bin Age Muhammad. Dr. Kinanti Triandani, anak dari Dr. Andes Syahril Hakim Nasution, MSI. Dr. Dinta Nisa Indah, anak dari Dr. Zulfikri Mukhtar, SPJP Konsultan. Dr. Laisia, anak dari John Resi. Dr. Jazira Rezkika, anak dari Dr. Andes Haji Rashidin. Dr. Sena Oktora Nasution, anak dari Insinyur Bakhtiar Nasution. Dr. Viotalia Stanza, anak dari Kombes Pol Dr. Andes Hanung Triwiyoso. Dr. Ayumi Shifa Sakura, anak dari Insinyur Fahrizal Hazra, MSc. Dr. Debbie Ayura, anak dari Muhammad Arifin. Dr. Alivia Zahra, anak dari Rizka RD Siregar, BBA SH. Dr. Dina Ardelia, anak dari Adril Amran, SEMM AKCA. Dr. Afrilia Rosada Lubis, anak dari Dr. Andes Afwan Lubis, APTMM. Dr. Alifa Putri Mirza Pahlevi, anak dari Dr. Elmeida Effendi MKT KJ SPKJ K. Dr. Putri Wulandari, anak dari Dr. Andes Darmansyah, MM. Dr. Mishka Skalvini Suvero Suyar, anak dari Dr. Andes Suhyar Munir. Dr. Nadia Salsabila, anak dari Insinyur Haji Hilal Rashad, MSc.
Dr. Sarah Davita Ramadhania Tambun, anak dari Dr. David Tambun, SPB. Dr. Siti Norfazlina binti Nurisam, anak dari Nurisam bin Samikon. Dr. Saraya Hairunatama Siregar, anak dari Dr. Otman Siregar, SPOTK. Dr. Syafnia Juwita, anak dari Syahrial S. Dr. Elsa Fahira Nasution, anak dari Solahuddin Nasution, SE, MSP. Dr. Hanan Abe Zubaidi, anak dari Abu Bakar Zubaidi. Dr. Bulan Mukarromah, anak dari Mahadi Pinem. Dr. Triska Putri Rahmayani, anak dari Dr. Suyanto MKom. Dr. Nabila, anak dari Dr. Andes Indra Maas. Dr. Riza Khairani Tambak, anak dari Mahmudin Tambak. Dr. Widya Rizkina Hoir, anak dari Basri SH. Dr. Isna Gita Amalia Nasution, anak dari Kapten Muhammad Saleh Nasution SE. Dr. Novia Nasution, anak dari H. Saparudin SE. Dr. Widya Safitri, anak dari Soekarno. Dr. Atikah Sari, anak dari Yuswa. Dr. Dara Hanifah Rahman, anak dari Dr. Andes Abdul Rahman. Dr. Salma Hairun Nisa, anak dari Insinyur Raudi. Dr. Rida Mutiara Indra, anak dari Dr. Indra Janis MKT. Dr. Suci Raihani, anak dari almarhum Rusdi Ishak Gani. Dr. Anita Rahmawati, anak dari Tri Handayani. Dr. F. Audrey Dania Wulina, anak dari Friyadani SH. Dr. Aprila Kusuma Putri, anak dari Tatang Subaratang. Dr. Dila Sedana, anak dari Al Jasrul. Dr. Lulu Anandita Putri, anak dari Profesor Dr. Kiking Ritarwan SPSK MKT. Dr. Niananda BR Rangkuti, anak dari Asni BR Nasution. Dr. Suelsa Haya Esnur, anak dari Insinyur Sulman. Dr. Henny Nuralita, anak dari Rahmat Henry. Dr. Fiona Safira Rosa, anak dari Dr. Andes Firman Syahulu APT MKes. Dr. Rizky Ramadhani Dalimunte, anak dari Insinyur Abdul Jalil Dalimunte. Dr. Novkeni Jauhari, anak dari Dr. Andes Tantawi Jauhari. Dr. Pratama Putra Nasution, anak dari Dr. Indra Nur Nasution. Dr. Muhammad Endi Abrima Nasution, anak dari Dr. Abdul Sani Perlaungan Nasution SPAN KIC. Dr. Muhammad Faris Rifki, anak dari Insinyur Haji Zainul Bahri MM.
Dr. Muhammad Reza Fauzi, anak dari Iswin, SE. Dr. Agung Pratama Wijaya, anak dari Dr. Takasi. Dr. Robi Pandai Besi, anak dari Insinyur Edi Suranta. Dr. Gio Justisia Batubara, anak dari Hasanuddin Batubara. Dr. Muhammad Farhan Natama, anak dari Muhammad Adli. Dr. Zoga Pratantia Tohari, anak dari H.M. Farhan Tohari. Dr. Syahri Hidayat Harahap, anak dari Komaruzzaman Harahap. Dr. Muhammad Ande Indrawan, anak dari Afifuddin AN. Dr. Muhammad Haikal Farhad, anak dari Profesor Dr. Farhad MKet ORL HNS SPTHT KLK. Dr. Said Fahlevi, anak dari Said Faisal. Dr. Ahmad Syukran Fauzan, anak dari Dr. Abdul Qadir SPB. Dr. M. Reza Himawan Siregar, anak dari Zainal Abidin Siregar. Dr. Auliananda Harisyah Pane, anak dari Dr. Abdul Haris Pane SPOG. Dr. BK Andra, anak dari Dr. Chandra Syafi'i SPOG. Dr. Muhammad Rizky Tanjung, anak dari Profesor Dr. M. Tamrin Tanjung SPOG K. Dr. Akib Ashraf Ablisar, anak dari Profesor Dr. Madiasa Ablisar SH MS. Dr. Muhammad Juha Naufal Nasution, anak dari Dr. Egon Irsan Nasution SPKK. Dr. Andre Felino Muhammad Harahap, anak dari Dr. Muhammad Rusda MKet OG SPOG K. Dr. Muhammad Reza Hasan, anak dari Dr. Hasmul SPM. Dr. Fatur Reihan Muradi, anak dari Dr. Adi Muradi Muhar SPB KBD. Dr. Muhammad Roza Ramli, anak dari Dr. Haji Adlin Heri SPPD KGEH. Dr. Muhammad Malik Abdillah, anak dari M. Ali Irsan. Dr. Muhammad Dery Pradana, anak dari Wagiran. Dr. Muhammad Aflah, anak dari Kombespol Zulhairi SPPD KGEH. Dr. Haris Maulana Apriansyah Harahap, anak dari Sulaiman Harahap. Dr. Muhammad Haikal Hakim Lubis, anak dari Dr. Rushakim Lubis SPOG. Dr. Muhammad Zulkhairi Riza Zulkarnaini Tala, anak dari Dr. Muhammad Riza Z Tala MKet OG SPOGK. Dr. Alvando Aulia Isyan, anak dari Iskandar SEAK. Dr. Susanto Handoko Nasution, anak dari Nurdin Nasution. Dr. Rafli Rizaldi Edward,
anak dari Dr. Edward Ayub, SPOG, K. Dr. Lukman Ashari, anak dari Dr. Ermiwati. Dr. Sylvia Oktarisa Surbakti, anak dari Antonius Surbakti, SEMSI. Dr. Astriani Boru Kemit, anak dari Dr. Randes Sakti Kemit. Dr. Indri Melia BR Sembiring, anak dari Demon Sembiring SH MH. Dr. Oktavia Sari Agatha Daci, anak dari Abdian Daci. Dr. Srita Charina Preti Sembiring, anak dari Dr. Andes Bones Sembiring. Dr. Yustri Meliani Meliala, anak dari Sam Antonius Meliala. Dr. Chelsea Hadi, anak dari Hadi Surahman. Dr. Enola Gracia Alessandra Sihite, anak dari Dr. Edward Sihite, SPOG. Dr. Minarti Helenta Harlanja, anak dari Saud Harianja. Dr. Gugun Sahat Rauli Purba, anak dari Togar Purba SH. Dr. Sari Margareta Situmorang, anak dari Insinyur Robinson Situmorang, MMMH. Dr. Helen Priscilla Siboro, anak dari Johannes J. Siboro. Dr. Adelia Ginting, anak dari Dr. Melanto Ginting, SPM. Dr. Purnama Paulina Siregar, anak dari P. Siregar. Dr. Sherin Agustina Hasibuan, anak dari Tihar Hasibuan. Dr. Pita Uli Hasiana Gultom, anak dari Insinyur Ober Gultom MT. Dr. Ivana Aryani Marpaung, anak dari Dr. Andes Jahisar Marpaung. Dr. Areti Sari Napitupulu, anak dari Dr. Andes Daniel Napitupulu, MSI. Dr. Monica Gwendolyn Aestetika Sirait, anak dari Dr. Andes Beni K. Sirait. Dr. AC Monalisa AC, anak dari Goplin Nainggolan SP. Dr. Raulina Ratih Suci Panggabean, anak dari Dr. Andes Tahan Panggabean MM. Dr. Magdalena Uli, anak dari Aries Parulian Ompu Sungguh. Dr. Oktavia Azrina Sembiring, anak dari Insinyur Roslindawati BR Purba. Dr. Rondang Dwi Febriana Sihotang, anak dari Insinyur Merelison Raja Sudungan Sihotang. Dr. Christine Bonuria Siregar, anak dari Emil Hamonangan Siregar. Dr. Anggreani Bertua Boru Sitorus, anak dari Hatoguan MT Sitorus SPD. Dr. Tirma Sibarani, anak dari Tamba Sibarani. Dr. Novita Sari Tambunan, anak dari Mariati Sianturi.
Dr. Edward Panjaitan, anak dari Insinyur Surung Panjaitan. Dr. Agung Hamonangan, anak dari Ramli Purba Siboro. Dr. Kasvin Jus, anak dari Vince Kosmanto, SE MPSI. Dr. Agri Borneo Sinulinga, anak dari Wisma Sinulinga. Dr. Samuel Sembiring, anak dari Insinyur Joshua Sembiring. Dr. Enrico Joshua Aprilo Marpaung, anak dari Johni Marpaung SE. Dr. Josapat Bima Sakti Sitepu, anak dari Dr. Andes Surya Sitepu. Dr. Roni Andreas Haryono Sembiring, anak dari Raskami Sembiring SE. Dr. Gideon M. Silalahi, anak dari Saud MT Silalahi SE. Dr. Raja Rigel Ken Hutajulu, anak dari Kapten Raja Saul Hutajulu SST PEL. Dr. Angelin Rufina, anak dari Agustinus. Dr. Jennifer Sebastian, anak dari Sebastian, anak laki-laki Aruriandu. Dr. Krisda Oktaviani Mendrova, anak dari Flora Dabungke. Dr. Alfredo Franciscus, anak dari Kalpin Sinaga. Dr. Yohanes Christian Silalahi, anak dari Pardamaian Silalahi SE. Dr. Vanmati, anak perempuan Raju, anak perempuan dari Raju, anak laki-laki Munjandi. Dr. Hausalia, anak perempuan Muniandi, anak perempuan dari Munlandi, anak laki-laki Kanan. Dr. Nitya, anak perempuan Ravandra, anak dari Ravandran, anak laki-laki Velo. Dr. Pradipa, anak perempuan Govindan, anak dari Govindan, anak laki-laki Naraya Nasami. Dr. Sabna Asaras, anak perempuan V. Padmanatan, anak dari V. Padmanatan. Dr. Shobana Sandra Sakre, anak dari Sandra Sakre, anak laki-laki Rengga Sami. Dr. Devi Narayani, anak perempuan Manoharan, anak dari Manoharan, anak laki-laki Renga Raja. Dr. Lusalani, anak perempuan Krishna Murti, anak dari Pramila Devi, anak perempuan BN Surenderan. Dr. Asufini, anak perempuan Selvam, anak dari Selvam, anak laki-laki Raman. Dr. Rashvini Rania Ravindran, anak dari Ravindran, anak laki-laki NKRT Singam. Dr. Vini Stefani, anak dari Tan Kok Peng. Dr. Merinda, anak dari Hendra. Dr. Catherine, anak dari Engkok Ling. Dr. Agnesia Alisa, anak dari Insinyur Chong Chien Alimin. Dr. Alicia, anak dari Lina. Dr. Kristi Sutanto, anak dari Agus Sutanto. Dr. Cynthia Glory Tania, anak dari Tan Acap.
Dr. Jesslyn Wijaya, anak dari Andi Anwar. Dr. Jessica, anak dari Choi Weng Chun. Dr. Stella Junita, anak dari Edi Hartanto. Dr. Alin Wilhelmina Hakim, anak dari Andri Albert Hakim, SEMM. Dr. Elvi Noviana, anak dari Mardiana, SE. Dr. Jessica, anak dari Andri Ang. Dr. Lina Dewi, anak dari Tan Ko Siong. Dr. Wanda Guslin, anak dari Linawati SH. Dr. Bill Albert Justin, anak dari Juliani. Dr. Billy, anak dari Winarta Kusuma. Dr. Edi Sunarto, anak dari Suryono. Dr. Vincent Tandiono, anak dari Chandra Tandiono, SE, MBA. Dr. Osvaldo Williamson, anak dari Dr. Evans Williamson. Dr. Hermawan, anak dari Rudi Salim. Dr. Andrian, anak dari B. Chu Bukit. Dr. Andrew Sunarto, anak dari Arman Sunarto, SE. Dr. Johannes Tanaka, anak dari Asfian Tanaka Tan. Dr. Surya Wijaya, anak dari Hashim Wisata. Dr. Jason Eriko, anak dari Martin. Dr. Andreas Christopher, anak dari Agus Silindung. Dr. Stephen Theo, anak dari Chong Go Sen. Dr. Frederick, anak dari Sutriswan. Dr. Reina Pradigo, anak dari Harjono SE. Iya. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Kepada Bapak Profesor Dr. Aldi Safrudin Rambe, spesialis saraf konsultan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati Rektor Universitas Sumatera Utara, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara atau yang mewakili, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan atau yang mewakili, Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara atau yang mewakili, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Peringadi Medan atau yang mewakili, Kepala Rumah Sakit Kodam 1 Bukit Barisan atau yang mewakili, Kepala Kesehatan Kodam 1 Bukit Barisan atau yang mewakili, Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Pertimbangan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, para Ketua dan Sekretaris Departemen
Ketua dan Sekretaris Program Studi di lingkungan Fakultas Kedokteran USU, Ketua Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran USU, para staf pengajar di lingkungan Fakultas Kedokteran USU, para rohaniawan, para dokter baru beserta seluruh keluarga, hadirin sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena berkat rahmat-Nya kita dapat menghadiri acara pengambilan sumpah dokter periode 4 tahun akademik 2020-2021 kali ini. Atas nama pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk memenuhi undangan kami. Hadirin yang saya hormati, tradisi acara pengambilan sumpah dokter yang baru saja kita saksikan bersama tadi merupakan suatu pernyataan kesiapan para dokter baru untuk melaksanakan profesinya sebagai seorang dokter dan mengabdikan diri di tengah-tengah masyarakat. Hendaknya pernyataan sumpah tadi tidak hanya sekedar dilafazkan, namun harus selalu diingat dan diamalkan. Pernyataan sumpah spiritual tersebut mempunyai dampak yang sangat mendalam bagi setiap dokter yang mengucapkannya, sejak dari sumpah itu diucapkan sampai akhir hayat. Profesi dokter adalah profesi yang mulia, yang harus dilaksanakan dengan mematuhi kode etik kedokteran yang berlaku. Keluhuran profesi ini harus selalu dijaga dengan cara bekerja dengan kompetensi terbaik yang dimiliki seorang dokter. Bekerja sesuai kompetensi yang dimiliki, berempati, dan menghormati hak-hak orang lain, termasuk hak-hak para sejawat, tenaga kesehatan lain, dan pasien. Dokter baru dituntut untuk selalu konsisten dalam melaksanakan isi sumpah dokter dan kode etik kedokteran, taat pada hukum, dan berperilaku profesional. Dokter baru juga dituntut untuk mempunyai kemauan untuk senantiasa menambah ilmu selama menjalankan profesinya sebagai seorang dokter. Dokter baru yang kita dengarkan sumpahnya tadi akan mendapatkan latihan untuk memahirkan keterampilan di bawah bimbingan para dokter pembimbing di rumah sakit atau wahana lainnya selama 1 tahun, yang selama ini kita kenal sebagai program internship. Melalui proses pemahiran ini, keterampilan dokter baru akan semakin terasah dan lebih siap saat mengabdi di tengah-tengah masyarakat. Saya berharap para dokter baru alumni FKUSU yang baru saja diambil sumpahnya ini dapat memanfaatkan masa internship ini dengan sebaik-baiknya. Kalian mengalami pendidikan sebagian pada masa pandemi COVID. Di tengah-tengah masa sulit ini, kalian telah menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar seorang dokter. Namun ada beberapa kendala yang kalian hadapi selama menjalani pendidikan. Untuk itu, sekali lagi saya harapkan manfaatkan program internship ini untuk mematangkan keterampilan yang telah kalian peroleh selama masa pendidikan. Proses yang akan dijalani para dokter baru masih panjang dengan tuntutan peningkatan kompetensi profesional secara kontinu, termasuk keharusan untuk selalu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran yang sangat dinamis. Sebenarnya saat ini secara rasio jumlah dokter sudah cukup memadai. Namun masalah utama adalah distribusi yang tidak merata. Oleh sebab itu diharapkan para dokter baru yang telah diambil sumpahnya ini siap ditempatkan dimanapun untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal
kepada seluruh masyarakat Indonesia. Para teman sejawat dokter baru, mulai hari ini kalian adalah alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Di tengah situasi yang kurang kondusif akibat pandemi COVID yang berkepanjangan ini, kalian mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik. Tidak lama lagi kalian akan mulai bertugas di tengah-tengah masyarakat dan akan menghadapi ujian yang sebenarnya. Kalian akan memulai bertugas di tengah-tengah situasi pandemi yang masih berlangsung. Saya berharap laksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, namun jangan lupa lindungi dari kalian. Lindungi diri kalian, jaga kesehatan kalian, agar kalian dapat membantu pasien-pasien kalian. Itu yang ingin saya pesankan kepada dokter baru ini. Di samping itu, saya juga berharap para alumni ini selalu menjaga nama baik Fakultas Kedokteran USU. Tunjukkan bahwa kalian adalah dokter yang profesional, yang memiliki kompetensi yang mumpuni. Dokter yang memiliki empati kepada pasien dan keluarganya. Selalu taat pada etika dan norma-norma yang ada. Selalu meningkatkan kemampuan profesional, serta menjaga akhlak dan budi pekerti. Yang tidak kalah pentingnya, seperti saya sampaikan tadi, kalian juga harus selalu menjaga kesehatan diri dan keluarga. Di samping itu, kalian juga harus mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja di mana kalian akan mengabdi nantinya. Charles Darwin berkata, bukan yang terkuat atau yang terpintar dari spesies tersebut yang mampu bertahan, tapi adalah yang paling mampu beradaptasi terhadap perubahan yang dialaminya. Jangan lupa untuk selalu menjaga silaturahmi dengan guru-guru kalian di Fakultas Kedokteran USU, dimanapun nanti kalian bertugas. Beri masukan yang konstruktif demi kemajuan alma mater kita tercinta ini. Semoga kalian semua menjadi alumni kebanggaan Fakultas Kedokteran USU. Hadirin yang saya muliakan, jumlah dokter lulusan Fakultas Kedokteran USU yang dilantik pada acara kali ini sebanyak 184 orang. Terdiri dari 63 pria dan 121 wanita. 172 orang warga negara Indonesia dan 12 orang warga negara asing. Indeks prestasi rata-rata 3 atau lebih diraih oleh 183 orang, sekitar 99,4%. Indeks prestasi yang tinggi ini semoga memudahkan kalian pada saat ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi nanti. Indeks prestasi rata-rata dari lulusan kali ini 3,60 dengan lama studi rata-rata 2 tahun 1 bulan. Ini sedikit lebih panjang karena sebagian pendidikan mereka dijalani pada masa pandemi sehingga terdapat beberapa kali perpanjangan yang harus dijalani karena situasi yang belum memungkinkan. Pada periode kali ini ada 28 orang dokter yang memperoleh predikat kelulusan cum laude dengan pujian. Akan saya sebutkan namanya satu persatu. Nomor 1, NIM 15013, nama Nabila, indeks prestasi kumulatif 3,89, anak dari Dr. Andes Indra Maas. Kedua, NIM 15054, Muhammad Juha Naufal Nasution, indeks prestasi kumulatif 3,85, anak dari Dr. Egon Irsan Nasution, spesialis kulit dan kelamin. Ketiga, 15126, Fadilah Olive Hairina, IPK 3,85, anak dari Profesor Dr. Tulus MSI. Keempat, 15092, Anissa Marcia Marsal, IPK 3,84, anak dari Dr. Marsal SPB TKV Konsultan. Kelima, 15025, Merinda, IPK 3,82, anak dari Bapak Hendra. 6,
15094. Muhammad Aflah, IPK 3,82, anak dari Komisaris Besar Polisi Dr. Zulhairi SPPD KGEH. Ketujuh, 15050, Dara Hanifah Rahman, IPK 3,81, anak dari Dr. Andes Abdul Rahman. 8, 15138, Monica Gwendolyn Estetika Sirait, IPK 3,81, anak dari Dr. Andes Benika Sirait. 9, 15056, Muhammad Haikal Hakim Lubis, IPK 3,8, anak dari Dr. Rus Hakim Lubis SPOG. 10, 15069, M. Roza Ramli, IPK 3,8, anak dari Dr. Haji Adlin Heri SPPD KGH. 11, 15097, Diki, IPK 3,8, anak dari Ibu Linda Susanto SE. 12, 15132, Areti Sari Napitupulu, IPK 3,8, Dr. Andes, anak dari Dr. Andes Daniel Napitupulu MSI. 13, 15146, Rida Mutiara Indra, IPK 3,8, anak dari Dr. Indra Janis MKT. 14, 15015, Bella Wiranda Utari R, IPK 3,78, anak dari Rinaldo SH. 15, 15022, Miska Scalvini Sufero Suyar, IPK 3,78, anak dari Dr. Andes Syuhyar Munir. 16, 15091, Deka Andra, IPK 3,78, anak dari Dr. Chandra Syafei SPOG. 17, 15114, Audi Alivia Rambe, anak dari IPK 3,78, anak dari anak saya sendiri. Anak dari Profesor Dr. Ali Safedin Rambe SPSK. 18, 15131, Sari Margareta Situmorang, IPK 3,78, anak dari Insinyur Robinson Situmorang MMMH. 19, 15173, anak dari Magdalena Uli, IPK 3,78, anak dari Arles Parulian Ompus Sunggu. 20, 15045, Muhammad Zulhairi Rizat Zulkarni Tala, IPK 3,77, anak dari Dr. Muhammad Riza Z Tala, MKED OG, SPOG Konsultan. 21, 15103, Alicia, IPK 3,77, anak dari Ibu Lina. 22, 15049, Isna Gita Amalia Nasution, IPK 3,76, anak dari Kapten Muhammad Saleh Nasution SE. 23, 15076, Elsa Fahirah Nasution, IPK 3,76, anak dari Solahuddin Nasution SE MSP. 24, 15078, Hanan AB Zubaidi, IPK 3,76, anak dari Abu Bakar Zubaidi. 25, 15093, Andre Felino Muhammad Harahap, IPK 3,76, anak dari Dr. Muhammad Rusdah Harahap MKED OG, SPOG Konsultan. 26, 15104, Angelin Rufina, IPK 3,76, anak dari Bapak Agustinus. 27, 15162, Samuel Sembiring, IPK 3,76, anak dari Insinyur Joshua Sembiring. Dan 28, 15196, Jennifer Sebastian, IPK 3,76, anak dari Sebastian, anak laki-laki dari Arulandu. Pada periode kali ini, dengan bangga saya sampaikan, ada 4 orang lulusan Fakultas Kedokteran USU yang mengikuti UKM PPD Batch 3 masuk 10 besar nilai terbaik sebagai berikut. Dengan sangat bangga saya sampaikan, nilai tertinggi di Indonesia pada UKM PPD Mei 2021 diraih oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran USU atas nama
Anissa Marcia Marsal dengan nilai 93. Ini adalah nilai UKMPD terbaik pertama secara nasional. Selamat, Cia. Yang kedua, Billy, nilai 91,5, ranking 5 nasional. Selamat buat Billy. Ketiga, Bella Wiranda Utari R, nilai 91, ranking 7 nasional, dan Alicia, nilai 91 juga ranking 7 nasional. Selamat kepada para alumni yang meraih nilai-nilai yang sangat baik pada UKMPPD yang lalu. Atas nama pimpinan Fakultas Kedokteran USU, saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada seluruh dokter yang baru diambil sumpahnya hari ini. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada orang tua dan seluruh keluarga besar dokter baru. Dukungan keluarga merupakan hal penting dalam menentukan kesuksesan selama menjalani pendidikan dokter. Permohonan maaf dengan tulus saya sampaikan apabila ada hal-hal yang kurang baik yang dialami selama menjalani proses pendidikan oleh para dokter baru ini. Kami terus-menerus berupaya melakukan berbagai perbaikan, baik secara proses maupun fasilitas pendidikan di Fakultas Kedokteran USU. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh dosen, seluruh tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran USU yang berperan penting dalam proses pendidikan yang ditempuh para dokter baru ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu selama proses pendidikan dokter sampai penerimaan lulusan kami. Kepada yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Universitas Sumatera Utara, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Keringadi, Kepala Rumah Sakit Kodam 1 Bukit Barisan, dan Direktur Rumah Sakit Haji Medan, serta seluruh instansi pemerintah maupun swasta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, saya sampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Akhir kata, saya mewakili seluruh sivitas akademika Fakultas Kedokteran USU, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang hadir dan mengikuti acara ini dari awal hingga berakhirnya nanti. Sekali lagi selamat kepada seluruh alumni beserta keluarga besar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Penyayang, selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dekan. Sambutan dari Ketua Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara kepada Bapak Dr. Syahrial R. Anas, MH, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Ketua Program Studi, Kepala Departemen Fakultas Kedokteran Sumatera Utara, seluruh sivitas akademika Fakultas Kedokteran Sumatera Utara, para direktur rumah sakit pemerintah dan swasta, juga yang kami banggakan, para alumni yang baru saja diambil sumpah bersama seluruh orang tua yang berkesempatan hadir pada pertemuan kita pada hari ini, juga kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, dan kepada seluruh hadirin yang mengikuti acara pelantikan Sumpah Dokter periode keempat tahun 2020-2021 pada hari ini. Pertama-tama kepada Allah kita mengucapkan syukur
atas kesempatan dan kesehatan yang diberikan kepada kita pada kesempatan ini untuk melaksanakan satu acara yang sakral, yaitu pengambilan sumpah dari 184 dokter baru dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Kami dari alumni Fakultas Kedokteran dengan ini mengucapkan selamat kepada para dokter baru, para alumni baru, dan juga kepada orang tua dari para alumni yang pada hari ini barusan saja kita laksanakan pengambilan sumpahnya. Baiklah, untuk kata yang saya sampaikan untuk para alumni, pada saat ini situasi pandemi cukup meresahkan kita. Maka kami harapkan kepada alumni untuk mengambil peran untuk dapat mengedukasi baik keluarga, lingkungan, maupun masyarakat agar dapat mengikuti protokol kesehatan yang sudah digariskan. Selanjutnya juga bisa mengikuti program vaksinasi. Karena jujur saja, kami yang kebetulan memegang salah satu rumah sakit di Kota Medan ini, yang saat ini jumlah pasiennya benar-benar membludak, dan kita juga bisa melihat bagaimana ketidakacuhan masyarakat terhadap situasi saat ini. Untuk selanjutnya, sudah banyak tadi disampaikan oleh Bapak Dekan tentang apa yang diharapkan dari alumni di masa mendatang. Semoga saja kami harapkan alumni yang baru ini ke depannya bisa lebih berkarya dan berprestasi untuk membanggakan alma mater Fakultas Kedokteran yang kita cintai ini. Satu lagi pesan saya untuk para alumni yang baru, satu hal yang perlu kita jaga, yaitu rasa kesejawatan, rasa kesantunan, dan rasa kebersamaan. Jadi, dalam lafal sumpah dokter tadi sudah juga dicetuskan bahwa rasa kesejawatan itu harus benar-benar dijalankan. Hormatilah para sejawat dan santunlah terhadap sesama sejawat ataupun sejawat yang lebih tinggi dari kita. Sesudah itu rasa kebersamaan harus benar-benar dijalin agar kita bisa menghasilkan satu karya yang bisa membanggakan alma mater. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Semoga saja langkah kita ke depan selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Kedokteran yang sudah dapat memberikan satu hasil yang kita banggakan pada hari ini terhadap 184 dokter baru, alumni baru Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas sambutannya. Kata sambutan Wakil Orang Tua Dokter Baru kepada Bapak Dato Adil Freddy Haberham, SE. Pada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena izinnya, karena ridhonya, maka kita dapat berkumpul di tempat yang bertuah ini
tentu dalam rangka mengikuti prosesi anak-anak kita dalam menjalankan sumpah dokter. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara, Dr. Murianto Amin beserta jajarannya yang mungkin mengikuti melalui daring, Bapak Dekan Fakultas Kedokteran USU, Profesor Dr. Aldi Syafruddin Dambe, SPS, yang kami hormati Wakil Dekan 1, Dr. Haji Delyuzar Haris, SPAK, Wakil Dekan 2, Dr. Muara Panusunan Lubis, SPOG, Wakil Dekan 3, Dr. Ineke Nadia Diniati Lubis, PSD, mudah-mudahan saya tidak salah ya, beserta dengan para jajaran yang berhadir di ruangan yang bertaziah ini, di ruangan yang berbahagia ini. Para orang tua wisudawan yang hadir baik secara fisik di ruangan ini maupun yang melalui daring di rumahnya masing-masing, anak-anak yang telah diambil sumpahnya, Bapak Ibu yang kami muliakan, para direktur rumah sakit dan juga dinas kesehatan yang berhadir melalui daring di tempat yang berbahagia ini. Di samping rasa bangga dan tersanjung, kami tak menyangka akan tegak di hadapan para perhelatan yang bergengsi ini. Ditujukan mewakili orang tua wisudawan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam sambutan ini. Kondisi ini membuat kami agak sedikit sulit dari mana pangkal kata untuk dimulai. Sebab yang kami hadapi bukanlah orang sembarangan. Ada para guru besar, para profesor, para dosen, ilmuwan dan akademis. Sehingga hal inilah membuat hati saya di samping senang gembira, namun berdebar-debar juga. Sebab kami adalah orang biasa, bukan seorang ilmuwan, bukan seorang akademis. Tak mungkin kami menunjukkan tunjuk ajar kepada tuan-puan yang kami muliakan di sini. Namun demikian, kami mencoba pesan-pesan pemikiran yang kami tujukan kepada putra-putri kami yang telah disumpah menjadi dokter pada hari ini. Pemikiran dalam kata sambutan yang singkat dapat merangsang untuk mewujudkan paradigma baru di bidang kedokteran dalam menghadapi tantangan baru di masa depan, sebagaimana apa yang telah dialami bangsa kita ini, yaitu adanya virus baru COVID-19. Anak-anak yang kami sayangi, setelah kalian disumpah menjadi dokter dan akan melaksanakan tugas sehari-hari, ada pegangan yang harus kalian pegang teguh, yaitu sumpah seorang dokter tadi. Dimanapun anak-anak kami akan ditempatkan untuk bertugas, ada tabir yang mengikat jiwa raga kalian. Tabir antara nilai komersil dan nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya, apabila kalian menghadapi seorang pasien yang miskin struktural, kalian harus berani menjatuhkan pilihan kepada nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip tersebut harus kalian pegang teguh walaupun langit akan runtuh. Kami sebagai orang tua merasa bangga bahwa kalian adalah sendi-sendi bangsa dalam melaksanakan praktik kehidupan sebagai seorang dokter dan sebagai seorang anak manusia. Sikap dan perilaku yang akan mempergunakan akal cerdas dan berbudi luhur. Mungkin kita tidak akan mendengar lagi berita-berita pilu yang menyayat hati tentang nasib seorang ibu yang melahirkan tapi tidak diterima karena miskin, atau nasib seorang ibu yang sudah melahirkan tapi tidak bisa membawa pulang bayinya karena tidak adanya biaya persalinan. Sikap yang demikian itulah kalian harus berani menjatuhkan pilihan demi kemanusiaan. Bahwa nilai-nilai komersil bisa dikalahkan oleh nilai-nilai kemanusiaan.
Mudah-mudahan harapan para orang tua dan harapan pada pendidik dapat kalian wujudkan. Bapak, Ibu, para tenaga pendidik, profesor, doktor, guru besar yang hadir, baik secara fisik maupun secara daring. Jasa Bapak Ibu dokter yang telah mendidik anak kami hingga menyelesaikan studinya dan disumpah menjadi seorang dokter merupakan perbuatan yang luar biasa bagi kami. Sikap Bapak Ibu yang luar biasa itu, baik tenaga, pikiran, dari lubuk hati kami yang Terima kasih atas sambutan dari Dato' Adil Freddy Haberham, SE. Penyerahan sertifikat lulusan dokter dengan nilai terbaik nasional UKMPPD Batch 2 tahun 2021 kepada Dr. Anissa Marhia Marshall. Kepada Dr. Anissa Marhia Marshall agar dapat mengambil tempat di depan. Kepada Bapak Dekan untuk berkenan menyerahkan sertifikat. Kepada Bapak Dekan dan lulusan terbaik dokter, dipersilahkan duduk kembali. Penyerahan cenderamata oleh dokter baru kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, diwakili oleh Dr. Anissa Marhia Marshall dan Dr. Diki. Kepada Bapak Dekan dimohon untuk berdiri dan mengambil tempat. Cenderamata dari dokter baru 1 unit laptop merek Lenovo untuk Fakultas Kedokteran USU. Sangat bermanfaat untuk proses pendidikan. Terima kasih kepada seluruh dokter baru.
Hadirin yang terhormat, sampailah kita pada penghujung acara. Sebelum acara ini kita tutup, maka kami mohon kepada seluruh ketua departemen dan ketua program studi di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, ketua DPF FKUSU, beserta seluruh direktur RS Jejaring, para staf pengajar, dan tamu undangan dan seluruh dokter baru dimohon untuk tidak meninggalkan layar terlebih dahulu. Oleh karena selanjutnya adalah sesi foto bersama. Foto bersama dokter baru dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dan prosesi. Sesi foto bersama ini akan dibagi menjadi beberapa sesi. Sesi 1 untuk sesi foto virtual. Silakan kepada hadirin untuk menghadap ke arah kamera masing-masing dan bersiap-siap untuk difoto. Kita mulai pengambilan foto dengan hitungan mundur. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baiklah, untuk sesi 1, sesi foto virtual sudah selesai, dan sesi 2 untuk sesi foto offline, kami mohon agar panitia dapat membantu mengatur pengambilan sesi foto bersama.
Kepada para orang tua, kita mohon untuk maju ke depan untuk foto bersama. Mana? Oh, udah dapat kau ya? Gimana kau dapat? Dengan demikian, selesailah seluruh rangkaian acara Sumpah Dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara periode 4 tahun ajar 2020-2021. Semoga ilmu para dokter baru yang diperoleh selama pendidikan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada hadirin yang telah menghadiri acara ini sampai selesai. Apabila terdapat kata dan perbuatan yang kurang berkenan, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi meninggalkan ruangan upacara. Seluruh hadirin dipersilakan berdiri.